ring puli. Nah, di video kali ini akan aku bahas lagi tentang ganjel ring puli, teman-teman. Mungkin bagi kalian yang sudah sering otak-atik CVT atau sering melakukan upgradean CVT, istilah ganjel ring puli itu mungkin gak asing lagi buat kalian ya, teman-teman. Tapi buat teman-teman yang belum pernah melakukan upgradean CVT itu mungkin bisa dibilang itu masih hal yang asing ya, teman-teman. Jadi istilah ganjel ring puli itu adalah metode untuk meningkatkan akselerasi bagi motor kalian, teman-teman. Khususnya untuk putaran bawah ke tengah. Jadi untuk cara gampangnya itu seperti ini, teman-teman. Ini aku ilustrasikan dengan puli. Nah, pasti di motor metik kalian itu terdapat yang namanya bos puli ya, teman-teman. Jadi istilah ganjel ring puli itu adalah ring yang ditaruh pada bos puli ya, teman-teman. Jadi ditaruh di bagian sini atau di bagian sini, tapi bisa dipasang di bagian dalam dan bisa dipasang di bagian luar seperti ini. Nah, tujuannya itu adalah yang memperpanjang bos puli ini. Terus efeknya itu apa? Nah, efeknya itu adalah jarak antara kedua puli ini semakin melebar. Setelah semakin melebar, itu yang diakibatkan apa? Yang diakibatkan adalah feedbell semakin turun. Kalau feedbell semakin turun, hasilnya rasio puli depan dan belakang itu menjadi lebih ringan. Nah, tapi untuk konten kali ini, aku tidak akan fokus membahas lebih detail tentang ring puli, karena sudah pernah aku bahas di konten sebelumnya, dan itu sudah aku bahas lengkap tentang ganjel ring puli. Tapi di video kali ini akan aku bahas tentang, nah ini ring-ring yang sering dipakai buat ganjel ring puli. Ini tentunya ring original, teman-teman. Nah, ini ada 1, 2, 3. Jadi di sini ada 3 ring puli yang sering dipakai buat upgrade CVT. Bagi kalian yang penasaran nanti perbedaannya apa dari ketiga ring puli ini, oke, langsung aja kita bahas lebih detail. Nah, jadi ini ya teman-teman, ring-ring yang akan kita bahas. Untuk ketiga ring ini adalah ring original dari motor-motor Yamaha, teman-teman. Untuk jenis motornya apa nanti kita bahas satu persatu, nanti aku sepilkan harganya, dan tentunya ya pastinya akan aku sepil untuk ukuran ketebalan dan diameternya masing-masing. Nah, dari yang pertama ini aku urutkan dulu aja seperti ini. Nah, yang pertama ini dari yang sebelah kiri, ini ring puli dari motor Mio M3, teman-teman. Nah, ini punya Mio M3, kodenya ini. Nah, dan yang tengah ini adalah ring puli dari Mio J. Nah, Mio J, punya Mio J. Ini untuk kodenya seperti ini, teman-teman. Dan yang ketiga ini adalah ring puli dari Yamaha Mio Karbu. Yamaha Mio Soul juga sama, teman-teman. Nah, untuk yang pertama, mari kita bahas dari perbedaan harganya masing-masing. Nah, untuk kepunyaan Mio M3 ini harganya 6 ribuan. Untuk ring puli Mio J ini harganya 8 ribuan, teman-teman. Nah, kalau untuk ring puli dari Mio Karbu ini harganya 13 ribuan. Nah, dan untuk harganya tadi itu semua sumbernya dari part katalog Yamaha. Dan juga ini tadi aku ya baru beli dari dealer Yamaha dan harganya sama persis dengan part katalog Yamaha. Oke, langsung aja kita coba ukur perbedaan dimensinya, teman-teman. Nah, kita coba keluarkan yang punya Mio M3. Kita keluarkan semua aja ya teman-teman, biar enak nanti untuk pembahasannya. Nah, kalau kita lihat secara visual atau kasat mata itu ring Mio M3 ini warnanya lebih hitam, teman-teman, atau lebih gelap. Kalau ring Mio J dan Mio Karbu ini terlihat sedikit lebih terang untuk warnanya. Entah bahannya yang berbeda atau gimana, aku sendiri nggak terlalu paham ya teman-teman. Yang jelas di video kali ini akan kita bahas perbedaan dimensinya secara mendetail ya, dan kita siapkan sket matnya. Kita hidupkan dulu. Nah, seperti ini. Yang pasti untuk ring ganjel puli itu yang paling berefek itu adalah dari ketebalannya, teman-teman. Kalau dari diameter dalamnya itu berefeknya ya pastinya asalkan bisa masuk pada askrag depan itu pasti bisa digunakan ya teman-teman. Kalau untuk diameter luar asalkan tidak lebih besar daripada bos pulinya itu ya juga tidak menghambat pergerakan pulinya, teman-teman. Misalkan diameter luarnya ini lebih besar dari bos pulinya, ya kita pasang di bagian dalam aja biar tidak mengganggu pergerakan pulinya ya teman-teman. Langsung aja kita coba ukur untuk ketebalan ring puli Mio M3. Nah, untuk ketebalan dari ring puli Mio M3 itu adalah 0,4 mm. Nah, ini kalau untuk Mio J kita coba ukur, teman-teman.
Apakah lebih tebal atau lebih tipis? Nah, ketebalannya itu 0,6 mm untuk Mio J. Dan untuk Mio Karbo, kita ukur juga ketebalannya. Nah, terbaca 1,2 mm. Nah, jadi ini urut ya, dari yang paling tipis menuju yang paling tebal, teman-teman. Kalau untuk diameter dalamnya, kita coba ukur. Diameter dalam dari ring puli Mio M3 itu 15,4. Untuk Mio J itu 15,4. Jadi sama, teman-teman. Diameter dalam dari ring puli Mio M3 dan juga ring puli Mio J. Kalau untuk Mio Karbo itu diameter dalamnya, nah ini terlihat diameter dalamnya itu lebih besar. Ini 16,3, teman-teman. Nah, kalau untuk diameter luarnya kita ukur juga. Untuk ring puli Mio M3 diameter luarnya itu 23,5 mm, dan untuk ring puli Mio J 23,7. Nah, selisih 0,2 ya, teman-teman. 0,2 ya. Oh, selisih 0,2 ya, bisa dibilang ya hampir sama lah, teman-teman. Kalau diameter luar dari ring puli Mio Karbo ini kita coba ukur. Nah, ini paling kecil, teman-teman, 20,6. Nah, seperti itu untuk dimensi masing-masing dari ketiga ring puli ini. Jadi ketiga ring puli ini paling sering dipakai buat peningkatan performa motor-motor matic yang suka upgrade CVT ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung pakai pengganjel ring puli yang mana, ya sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dari video ini sudah aku kasih referensi untuk dimensinya seberapa. Untuk misalkan yang lebih tebal efeknya apa? Pastinya itu kalau lebih tebal efeknya ya pasti akselerasi lebih dapat, teman-teman. Seperti aku jelaskan di awal video tadi ya, logikanya semakin tebal ring pengganjal ini, ya misalkan kita taruh di luar seperti ini, semakin tebal ya pasti gap atau jarak puli kipas dan juga rumah roller ini semakin lebar, teman, mengakibatkan V-bel semakin turun. Nah, aku jelaskan tadi itu misalkan diameter luarnya ini lebih besar daripada bos puli, itu akan mengganggu. Aku jelaskan sedikit ya, teman-teman. Misalkan ya diameter luar dari ring puli ini lebih besar daripada bos puli, ya bisa mengakibatkan pergerakan pulinya ini terhambat, teman-teman. Nah, misalkan seperti ini kan, nah logikanya lah akan terhambat kan, ini nggak bisa nutup sempurna. Apalagi kalau kalian pakai puli yang custom atau jalur rollernya ini sudah dikerok, nah itu membutuhkan pergerakan pulinya ini menutupnya kan dibutuhkan lebih maksimal atau lebih menutup lagi. Nah, kalau ring pulinya ini kebesaran atau diameter luarnya kebesaran, ya pasti menghambat pergerakan dari rumah roller ini. Jadi aku sarankan saat memasang pengganjel ring itu kalian pasang di bagian dalam aja. Nah, seperti ini, teman-teman. Kalian pasang di bagian dalam seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kasih tutup ramplitnya seperti ini. Nah, kalau dengan cara memasang seperti ini, ring pulinya tadi tidak mengganggu pergerakan dari rumah roller ini. Jadi lebih aman gitu, teman-teman, kalau pakai ring puli atau ganjel ring di bagian dalam. Nah, sedikit aku bahas ya, teman-teman. Kenapa ketika kita pakai part original untuk upgrade CVT atau upgrade motor lah, itu lebih worth it. Nah, alasan yang pertama itu adalah lebih murah, teman-teman. Tentunya lebih murah. Dan alasan yang kedua itu pasti lebih awet. Karena kualitas part original itu ya nggak perlu diragukan lagi, teman-teman. Sebenarnya ada kok di luaran sana itu ring puli yang sudah disediakan oleh brand-brand tertentu dengan ketebalan yang dari brand-brand tersebut sudah dikasih spek masing-masing. Ya, misalkan ada yang sudah dikasih spek dengan ketebalan 0,5, ada juga yang dijual dengan ketebalan 1 mm. Nah, itu sudah disesuaikan oleh brandnya masing-masing ya, teman-teman. Jadi kalau kalian misalkan ingin upgrade CVT tapi dengan biaya murah dan juga pastinya awet, itu kalian aku sarankan pakai part original seperti ini, teman-teman. Dan untuk ketebalannya ya sudah aku kasih referensi di video kali ini. Kalau misalkan kalian bingung untuk cara belinya, ya bisa kalian cek keranjang di bawah ini atau cek deskripsi di video ini. Oke, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Mantap!